Pemirsa, kematian tragis seorang penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat akhirnya terkuak. 11 hari buron, tersangka pembunuhan ditangkap polisi saat bersembunyi di sebuah rumah kosong. Kepada petugas, pria 28 tahun itu juga mengakui merudah paksa korban sebelum dibunuh. Wanita ini lemas tak berdaya usai menghadiri pemakaman sang anak di pekuburan suku Koto Jorong, Pasagalombang, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ya, hati ibu mana yang tak hancur berkeping-keping manakala putri tercintanya ditemukan tewas secara tragis. Sebagai tulang punggung keluarga, korban berinisial NA sehari-hari mencari uang dengan menjajakan gorengan keliling kampung. Hasil berjualan, sebagian ia juga sisihkan untuk biaya melanjutkan kuliah. Meski lahir dari keluarga kurang mampu, tak jadi halangan bagi NA menorehkan berbagai prestasi. Salah satunya juara 1 lomba silat tingkat provinsi. Namun mimpi menggapai masa depan nan cerah kini sirna, terkubur bersama jasadnya. Terkuaknya kematian korban berawal dari kecemasan pihak keluarga. Gadis berusia 18 tahun itu tak kunjung pulang ke rumah hingga larut malam usai berjualan gorengan. Pencarian pun dilakukan warga dan petugas kepolisian. Di hari kedua pencarian, warga menemukan jasad korban terkubur di lahan perkebunan kawasan Korong Pasar Galomang, tak jauh dari rumahnya. Ketika ditemukan, tangan korban terikat dan tanpa mengenakan busana. Setelah berjumpa ini, ada anak kecil nampak tali merah, tali teyen yang buat durian. Kemudian tariklah anak kecil informasi yang tak dapat. Tahu-tahu keluarlah tangan almarhum rumah ini, adik kita yang perempuan ini. Menerjunkan anjing pelacak, olah TKP yang digelar polisi menghasilkan temuan sejumlah barang bukti. Antara lain, sehelai baju lengan panjang milik korban, serta ceceran makanan yang dijajakan korban. Dugaan siapa pembunuhnya juga kian mengerucut, yakni seorang pemuda, warga setempat yang berinisial IS. Perburuan sempat berlangsung alot karena IS kerap bersembunyi di area hutan dan berpindah-pindah ke rumah kosong. Akhirnya setelah 11 hari buron, petugas meringkus IS sebagai tersangka pembunuhan di sebuah rumah kosong. Dalam penangkapan, tersangka sempat berupaya sembunyi, membuat polisi harus menggeledah atap loteng rumah dan melepaskan tembakan peringatan agar IS menyerah. Keberadaannya di rumah kosong tersebut ketahuan karena terlihat aktivitas mencurigakan dari dalam rumah. Dari gerak-gerik kemudian dan tanda-tanda rumah itu kosong namun pintu terbuka, kemudian ada barang situ berserakan walaupun tinggal penghuninya, namun kita bisa mendeteksi bahwa ini ada orang di dalam. Terkuak fakta, pria 28 tahun itu juga tercatat sebagai residivis dalam kasus pelecehan seksual dan penggunaan narkoba. Kepada polisi, IS mengaku menghabisi nyawa korban karena terdorong hasrat melampiaskan nafsu bejatnya setelah membeli gorengan yang dijajakan korban. Tujuannya adalah memperkosa. Jadi awalnya hanya ingin memperkosa, tetapi dengan menyekap itulah mungkin kita masih mendalami dari forensik nanti apakah di situ hanya pingsan atau kemudian meninggal. Peristiwa memilukan itu terjadi sore hari saat hujan ketika korban NA berjualan gorengan keliling desa. Ada 4 pemuda, salah satunya adalah IS yang membeli gorengan yang dijajakan NA. Tak disangka IS ternyata mengincar remaja tersebut. Dalam perjalanan pulang, NA dijegat tersangka yang membawa tali. Korban dibekap hingga tak sadarkan diri, lalu diruda paksa di lahan perkebunan. Sebelum kabur, IS mengikat tangan korban dan mengubur jasadnya di kebun untuk menghilangkan jejak. Akibat perbuatannya, tersangka terancam pasal berlapis tentang tindak pidana perkosaan dan pembunuhan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Polisi masih menyelidiki adakah keterlibatan pelaku lain dalam kasus yang menewaskan gadis penjual gorengan ini. Tim Liputan melaporkan.